warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, berjumpa lagi dalam podcast BP Jam Sostek Ramadan Karim bersama saya, Emma, sebagai host. Dan di sini kita sudah mendapatkan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Ustadz Kiai Haji Uwais Al-Qarni. Bapak Ustadz ini merupakan lulusan Lirboyo yang sudah menetap dan membangun pondok pesantren di kawasan Serang. Masya Allah, luar biasa sekali. Di umur yang masih sangat muda, masih under 40, beliau sudah berhasil membangun pondok pesantren, yaitu tempat untuk thalabul ilmi. Masya Allah, baik. Mungkin tanpa berpanjang-panjang kata, kita sapa dulu. Pak Ustadz, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah, baik ya Pak Ustadz. Mungkin di kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrol dan diskusi santai nih Pak Ustadz tentang Lailatul Qadar. Sebelumnya saya penasaran nih, Lailatul Qadar itu apa sih Pak Ustadz? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar yaitu malam yang istimewa, malam yang agung yang selalu dirindukan oleh umat seluruh yang ada di dunia, terutama yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti secara garis bawah bahwa saja malam Lailatul Qadar adalah malam yang agung atau malam istimewa. Oh baik, itu adalah malam yang istimewa yang dirindukan oleh seluruh umat muslim mungkin ya Ustadz ya. Nah, untuk Lailatul Qadar ini bagaimana sih cara kita mencapai keutamaan Lailatul Qadar dan apa saja keutamaannya? Silakan Ustadz. Adapun keutamaan daripada malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi adapun keutamaan, keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pertama. Dan yang kedua, malam Lailatul Qadar keistimewaannya yaitu malam yang penuh dengan ampunan. Dan yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Itu yang dinamakan keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Nah, itu untuk keutamaannya ya Pak Ustadz. Nah, kita nih sebagai insan manusia di bumi ini, bagaimana kiat-kiat kita untuk dapat mencapai malam Lailatul Qadar tersebut Ustadz? Jadi adapun malam Lailatul Qadar itu diturunkan secara rahasia. Sehingga di situ tidak diberitahukan kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi adapun malam Lailatul Qadar diturunkan kenapa dirahasiakan dan kita pengen mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi adapun kenapa malam Lailatul Qadar dirahasiakan, yang pertama, seandainya malam Lailatul Qadar ditentukan malam tanggal 27 Ramadan, mungkin seluruh umat Islam berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah di pada malam hari. Atau dengan ibadah-ibadah amalia-amalia seperti baca Al-Quran, atau memberikan sodakohnya, atau seperti zikir, baca sholawatnya. Sehingga kalau misalkan kita tahu bahwasanya di situ sudah ditentukan yaitu malam Lailatul Qadar, seluruh umat Islam pasti akan berbondong-bondong yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seandainya kita tahu bahwasanya tanggal 27 Ramadan diturunkan yaitu malam Lailatul Qadar, kita bermaksiat, berarti di situ kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun bahkan lebih 4 bulan. Sehingga di situ ada kedudukan, ada permasalahan antara Allah dan hambanya, itu permusuhan. Sehingga Allah menurunkan Lailatul Qadar yaitu dirahasiakan. Terus bagaimana sih untuk mencapai daripada yaitu menggapai Lailatul Qadar?
Adapun untuk mencapai daripada Lailatul Qadar, yang pertama melalui metode iktikaf. Iktikaf ini yang sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan seluruh para sahabat, para tabi'in, ketika 10 akhir bulan Ramadan, di situ memperbanyak iktikaf di masjid-masjid. Melalui iktikaf di situ beribadah kepada Allah, disitulah menjadi peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selain itikaf itu, apakah ada hal yang lain, Ustadz? Selain iktikaf, isi di dalam iktikaf di dalam masjid yaitu amalia-amalia, kebaikan-kebaikan. Bukan hanya melaksanakan ibadah sunnah yang sebagaimana disunahkan oleh Rasul, seperti sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, bahkan sholat tasbih. Bukan itu saja, akan tetapi melalui wirid, zikir, baca tasbih, bahkan baca sholawat, di antaranya itu baca Al-Quran, bahkan memberikan sodakoh di malam hari. Ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu pun sama, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oh, baik. Nah, kalau itikaf nih Pak Ustadz, itikaf itu sepanjang yang saya tahu kan berdiam di dalam masjid. Nah, untuk itikaf itu, apakah kita sepanjang hari harus ada di dalam masjid? Adapun iktikaf, yang dinamakan iktikaf itu berdiam di dalam masjid. Dan disertai menurut Imam Syafi'i, disertai harus ada niat. Meskipun sebentar, 1 menit, 2 menit, 3 menit, kalau misalkan sudah ada pernyataan nawaitul iktikafah sunnatan lillahi ta'ala, di situ sudah mendapatkan iktikaf. Jadi iktikaf di situ hebatnya Imam Syafi'i nggak harus puasa. Kalau misalkan imam-imam yang lain harus berpuasa dulu untuk beriktikaf, tapi Imam Syafi'i tidak harus yaitu berpuasa, akan tetapi di situ cukup dengan pernyataan kita iktikaf dapat mendapatkan yaitu pahala iktikaf. Yang dimaksud tidak harus berpuasa, maksudnya saya tidak ada halangan syar'i tidak berpuasa tapi iktikaf masih diperbolehkan, begitu Ustaz? Iktikaf kalau misalkan untuk seorang wanita ketika di situ ada halangan seperti haid, itu halangan yang syar'i, di situ tidak diperbolehkan. Yang maksud saya bahwasanya kalau untuk mencapai pahala iktikaf menurut daripada madhab selain daripada Imam Syafi'i itu harus berpuasa dulu. Gitu. Adapun dengan madhab Imam Syafi'i cukup dengan niat itu sudah mendapatkan pahala iktikaf. Berdiam, akan tetapi kita jangan di situ melaksanakan iktikaf di bulan yaitu bulan Ramadan saja. Akan tetapi di situ bulan-bulan yang lain pun diperintahkan untuk yaitu iktikaf. Akan tetapi yang lebih utama iktikaf yaitu 10 daripada akhir bulan Ramadan. Baik Ustadz, mungkin pertanyaan saya selanjutnya, untuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, itu ada rasa khusus nggak yang dirasakan oleh orang tersebut? Jadi adapun untuk yang mendapatkan Lailatul Qadar, di situ akan ada di antaranya yaitu ketenangan tersendiri. Bila mana itu orang mendapatkan Lailatul Qadar. Oh baik, berarti ada rasa yang lain memang Ada, Ustadz ya? jadi ada ketenangan, jiwanya itu ada. Kalau untuk ciri-ciri di dunia mungkin, misalkan, kan tadi Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan oleh Allah. Betul. Tapi apakah ada tanda-tanda alam? Ya. Jadi ada pun tanda-tanda atau ciri daripada turunnya Lailatul Qadar, di antaranya yaitu langit dan bumi senyap, sunyi, tenang, dan bahkan bintang-bintang tidak ada yang berjatuhan. Suhu udara pun di situ tidak dingin dan tidak panas. Sehingga ketika muncul matahari di pagi hari, di situ bersinar secara sempurna.
secara sempurna tidak seperti yaitu munculnya matahari pada hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Itu di antara ciri-ciri turunnya Lailatul Qadar. Masya Allah. Nah, selanjutnya saya penasaran nih Ustadz. Tadi kan Ustadz sempat sampaikan, malam Lailatul Qadar itu malam yang dirindukan oleh hampir seluruh muslim. Nah, memang janji apa sih yang disampaikan oleh Allah untuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Jadi adapun janji yang diberikan oleh Allah yaitu pahala. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika kita sholat 2 rakaat mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar. Sholat 2 rakaat sama saja kita mendapatkan pahala 1000 bulan. Sholat 2 rakaat pada malam itu kita mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar sama kita setara beribadah 83 tahun lebih 4 bulan. Itu keutamaan atau hebatnya malam Lailatul Qadar. Ya, memang sangat besar ya pahalanya ya Ustadz ya. Nah, saya tuh pernah ikut itikaf. Nah, di sesi itikaf itu banyak keluarga yang juga membawa anak-anaknya Ustadz. Dan karena membawa anak-anak kecil, pasti ada bawa peralatan juga nih. Ada bawa kasur, ada bawa bantal, bawa selimut. Yang mana itu seperti tujuannya mau tidur atau mau itikaf. Gimana pandangan Ustadz soal itu? Berbicara dengan iktikaf, jadi Nabi mengajarkan iktikaf, bahkan mengajak kepada istri-istri Nabi. Kalau zaman dulu mungkin tidak ada yang membawa bekal atau membawa anak, akan tetapi sekarang ada yang dinamakan beriktikaf, bawa anak, bawa bekal, bahkan mempersiapkan untuk sahur dan memberikan kepada orang-orang saudara kita untuk bersahur juga. Bagaimana pandangan Islam dan pandangan saya, yaitu itu sangat baik. Bagus. Yang penting niat kita yaitu lillahi ta'ala. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja orang yang melaksanakan yaitu di malam Lailatul Qadar, melaksanakan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar semata-mata yaitu harapan Allah, semata-mata Allah dan mengharap pahala, di situ Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Jadi urusan anak kita, urusan bekal kita di masjid itu tidak jadi masalah itu. Yang penting jangan sampai ada fitnah di antara kita. Mungkin nyambung lagi tadi Ustadz. Perihal anak-anak yang dibawa ke masjid. Saat saya kecil, masjid itu tempat yang hangat. Kita sering beraktivitas gitu di masjid. Kita ada ngaji lah, makan, buka bersama, ngepel masjid pun jadi kegiatan yang menyenangkan gitu di akhir pekan. Cuma saya itu sekarang banyak fenomena nih Ustadz, di beberapa masjid, mungkin gak semuanya, yang bahkan melarang orang tuanya untuk membawa anak. Nah itu gimana pandangan Ustadz soal itu? Apakah memang perlu dilarang anak-anak masuk masjid? Iya. Jadi zaman sekarang bukan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kita merasakan sering di masjid daripada yaitu di tempat-tempat yang lain. Terus bagaimana sekarang? Apakah di situ dilarang untuk yaitu masuk di masjid? Ini sudah tidak sesuai dengan ucapan Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya bila mana di dalam masjid sudah tidak terdengar suara anak, disitulah akan musibah bagi masyarakat yang ada di situ. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi yaitu terdengar suara-suara daripada anak yang ada di masjid, sehingga tidak ada generasi-generasi untuk mengimami atau untuk menjadi pemimpin di dalam masjidnya. Jadi emang sekarang ada sebagian DKM ketika di situ malam habis sholat isya dikunci, pagi dibuka. Kalau dulu itu pasti 24 jam. Sehingga
orang-orang yang nakal pun juga di situ, habis nonton film, nonton layar tancap, habis main kemana, kadang-kadang tidurnya di masjid. Nongkrongnya di masjid Nongkrongnya lagi. di masjid. Itulah anjuran perintahan orang-orang dulu dan ulama-ulama dulu. Beda dengan zaman sekarang. Nah itu berarti sebenarnya nggak apa-apa ya Ustadz. Maksudnya ngajak anak, lahirianya, nalurinya anak itu kan memang bermain ya Ustadz. Memang kita sulit mengatur anak-anak untuk tetap diam saat di masjid. Tapi berarti intinya nggak apa-apa ya, walaupun anak-anak kita diajak ke masjid ramai sendiri pun nggak apa-apa ya Ustadz. Iya. Jadi sebenarnya dan seharusnya kita itu membiasakan diri kepada anak-anak kita yang masih kecil ke masjid, meskipun di situ lari-lari nggak jadi masalah. Boleh, bahkan di situ bagus daripada kita diajarkan di tempat-tempat selain masjid. Oke, mungkin itu soal anak-anak ya Ustadz ya. Mungkin kembali ke Lailatul Qadar. Ada yang ingin saya tanyakan lagi. Boleh. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Disebut malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. Sehingga di situ malam istimewa, malam yang agung yang tidak diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu dan tidak diturunkan kepada umat-umat yang terdahulu. Akan tetapi malam Lailatul Qadar dikhususkan diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umat-umat Nabi Muhammad. Oh begitu, jadi memang khusus untuk umat Nabi Muhammad saja. Khusus untuk umat Nabi Muhammad itu malam Lailatul Qadar. Nah, pertama kali malam Lailatul Qadar ini turun, bagaimana cara Nabi Muhammad ini tahu, Ustadz? Adapun Nabi tahunya turun daripada malam Lailatul Qadar sesuai dengan firman Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya bahwasanya kami kata Allah yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau setara 83 tahun 4 bulan. Oh baik. Mungkin ini pamungkas kita Ustadz. Amalan-amalan apa yang harus dilakukan saat Lailatul Qadar dan apakah ada surat khusus yang harus dibaca atau amalan-amalan khusus yang harus dibaca? Silahkan Ustadz. Nabi tidak mengajarkan yaitu amalan-amalan khusus atau surat yang dibaca, enggak. Pokoknya ketika kita melaksanakan amal ibadah yang baik seperti sholat sunnah atau baca Al-Quran atau zikir atau baca sholawat atau di situ memberikan makanan gitu, disitulah ketika kita melaksanakan amal-amal ibadah dan Allah menurunkan Lailatul Qadar, di situ mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Nah, saya agak penasaran nih Ustadz. Untuk malam Lailatul Qadar ini, apakah sepanjang malam atau hanya berapa jam mungkin atau berapa menit mungkin gitu Ustadz? Ya. Jadi adapun Lailatul Qadar, ulama berpendapat bahwasanya turunnya malam Lailatul Qadar yaitu di malam yang ganjil. Makanya di situ Nabi Muhammad ketika 10 di akhir bulan Ramadan beriktikaf, beribadah mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Dan adapun turunnya Lailatul Qadar, apakah lama, apakah sebentar, itulah rahasia Allah yang dirahasiakan kepada kita. Makanya kita untuk di malam Lailatul Qadar atau 10 akhir di bulan Ramadan, hayo selalu kita ibadah. Gitu ya. Kalau misalkan habis sholat tarawih, terus kita di situ istirahat tidur, dan nanti kalau misalkan di situ jam 1 bangun sampai terus pagi, sampai di situ sholat adzan, sholat subuh, di situ kita melaksanakan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Ustadz, saya udah berniat itikaf nih di tanggal 21 gitu. Ganjil. Lalu setelah taraweh udah tadarus, saya ketiduran. Di jam-jam itu Lailatul Qadar, saya masih dapat pahalanya nggak Ustadz? Iya. Jadi kita ada pernyataan untuk beriktikaf.
akan tetapi kita ketiduran. Niat kita beriktikaf tapi tidur. Terus bagaimana? Tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tapi mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Tapi mendapatkan pahala iktikaf saja. Jadi mendapatkan pahala iktikaf saja, bukan mendapatkan pahala Lailatul Qadar kalau seandainya yaitu kita tidur di malam Lailatul Qadar. Oh, berarti walaupun tidur di masjid asal niatnya iktikaf, paling tidak sudah dapat pahala ya Ustadz ya? Paling tidak sudah mendapatkan pahala iktikaf. Oke, baik Ustadz. Mungkin selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang apa saja amalannya, ciri-ciri di bumi apa saja. Tapi kita sebelum bahas nih, siapa sih orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jadi siapa saja umat baginda Muhammad SAW yang pada malam itu 10 akhir di bulan Ramadan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati ikhlas dan ridho. Kalau misalkan di situ ibadahnya dengan hati ikhlas dan ridho semata-mata Allah, disitulah akan mendapatkan yaitu pahala daripada malam Lailatul Qadar. Oke, baik Ustadz. Berarti siapa saja yang berniat dan ikhlas ya Ustadz ya? Siapa saja yang berniat yaitu untuk beribadah, diiringi dengan beribadah, berniat gitu ya. Beribadah diiringi dengan berniat beribadah dengan ikhlas dan ridho, di situ akan mendapatkan pahala bila mana di situ turunlah yaitu Lailatul Qadar. Baik. Nah, ini nih Ustadz, untuk para wanita di luar sana ya. Kita kan ada jatah 1 minggu nih Ustadz ya, kena haid. Nah, apabila di 10 hari terakhir itu kita haid, tapi kita sudah berniat itikaf, kita hanya di serambi masjid mungkin membantu untuk membagikan konsumsi buka atau konsumsi sahur. Apakah kita juga bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu? Iya. Dan apakah ada amalan yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang sedang berhalangan? Ya, mohon maaf kepada wanita yang di luar sana yang sedang berhalangan. Di situ tidak boleh untuk beriktikaf di masjid. Akan tetapi di luar daripada masjid atau di rumah masih banyak amalan-amalan yang mendapatkan yaitu Lailatul Qadar. Di antaranya yaitu memberikan sedekahnya, memberikan makan kepada saudara-saudara kita, atau berzikir, atau baca sholawat. Itu teruntuk seorang wanita yang ketika lagi haid. Oh, jadi kita lakukan dari rumah ya? Dari rumah boleh, atau langsung atau di luar masjid boleh. Yang tidak boleh itu di dalam masjid. Oh baik, berarti di serambi masjid gitu masih boleh ya Ustadz ya? Di luar masjid, luar daripada batasan masjid. Luar batasan masjid itu luar batas suci? Luar batas suci masjid. Oh gitu. Oh gitu, berarti bahkan tidak masuk serambinya ya Ustadz ya? Iya, jadi itu kalau misalkan serambinya gimana? Apakah itu termasuk daripada batasan masjid atau batasan suci atau bukan? Kalau misalkan ada sebagian masjid ini meskipun serambi masjid, tapi di situ ada batasan suci atau di situ batasan luar suci. Jadi itu nggak jadi patokan urusan serambi masjid. Pokoknya seorang wanita ketika haid tidak boleh beriktikaf di masjid, akan tetapi luar daripada batasan masjid. Oh gitu, baik Ustadz. Oh mungkin saya ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Untuk anak-anak yang belum balik, apakah di malam Lailatul Qadar itu ada syarat balik atau boleh untuk anak-anak yang belum balik itu bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Iya. Adapun orang yang belum balik, orang di bawah umur, di situ ketika melaksanakan ibadah-ibadah, iktikaf di masjid, baca Al-Quran, bahkan di situ sholat sunnah, di situ orang tersebut mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar. Itu pahalanya untuk kedua orang tuanya. Oh baik, berarti tetap mendapatkan tapi untuk orang tuanya juga. Orang tuanya. Jadi anaknya mendapatkan kebaikan dan pahalanya diberikan kepada kedua orang tuanya. Oh gitu, berarti para orang tua bawalah anak-anak Anda untuk itikaf karena pahalanya double. Baik Ustadz, mungkin kita sudah agak panjang ya, ini udah 20 menit. Mungkin ada pesan untuk teman-teman kita yang sedang menyimak
kesimpulan dari podcast panjang ini mungkin silahkan Ustadz. Jadi adapun malam Lailatul Qadar yaitu malam yang istimewa, malam yang agung yang ditunggu-tunggu oleh kita semua sebagai umat Islam, terutama yaitu orang mukmin, sehingga kita jangan sampai yaitu ketinggalan. Apalagi sekarang ini di bulan suci Ramadan yang mana malam Lailatul Qadar adanya yaitu dalam satu kali setahun. Oke, baik Ustadz, kita tadi sudah bahas cukup banyak ya Ustadz ya. Ada ciri-ciri di bumi, ada ciri-ciri manusianya juga yang dapat, dan bagaimana cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin cukup sekian ya podcast kita yang pendek ini. Mungkin dari Ustadz apakah ada closing statement yang hendak disampaikan untuk rekan-rekan kita di rumah? Silakan Ustadz. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di bulan suci Ramadan yang selalu menantikan yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa, malam yang penuh berkah. Sehingga di situ jangan sampai kita ketinggalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ketika kita lihat di dalam Al-Qur'an tanazzalul malaikatu warruh. Di dalam malam Lailatul Qadar di situ turunlah seluruh para malaikat dan itu dipimpin oleh malaikat Jibril melihat kepada hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi yang lagi beriktikaf, yang lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yaitu dengan pandangan dengan rahmat. Bukan hanya seluruh malaikat dan malaikat Jibril yang turun ke bumi melihat hamba-hamba Allah yang ketika di situ lagi ibadah yang penuh dengan rahmat Allah, akan tetapi Allah pun melihat, memandang kepada kita sebagai hambanya yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada yaitu 10 bulan Ramadan atau bertepatan yaitu dengan Lailatul Qadar. Sehingga Allah pun di situ memandang dengan pandangan ampunan dan kasih sayang. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, innallaha yanzuru Lailatul Qadri ilal mu'minina min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya'fu anhum wa yarhamhum. Sesungguhnya Allah melihat di malam Lailatul Qadar kepada seorang mukmin yang mana orang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian daripada umat Nabi di situ melihat Allah dengan seluruh ampunan, dengan di situ dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada tambahan lagi yang hendak disampaikan untuk teman-teman kita Ustadz? Iya. Untuk itu saya memberikan motivasi kepada seluruh teman-teman kita yang seagama, jangan sampai yaitu meninggalkan daripada malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga amal ibadahnya sedikit tapi pahalanya bertahun-tahun. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin karena sudah cukup panjang ya podcast kita, ada 20 menitan lebih. Mungkin kita cukupkan ya Ustadz. Semoga bermanfaat untuk saya di sini, juga untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Izinkan saya tutup podcast BP Jam Sostek Ramadan Karim sesi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.